Saudara, kurang dari 1 tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih di 5 jabatan kementerian. Salah satu jabatan yang diganti adalah jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Apakah perombakan di tengah dinamika politik yang sedang hangat-hangatnya menjadi salah satu solusi yang tepat? Selain itu, sorotan lainnya di malam hari ini, saudara, adalah malam hari ini Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi Timnas Lebanon dalam laga FIFA Matchday. Strategi apa yang bakal diterapkan Patrick Kluivert menghadapi lawan dengan peringkat FIFA lebih baik dari Timnas? Dua sorotan ini dan sorotan lainnya akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Dan saya, My Sister Tarigan. Presiden Prabowo Subianto, saudara, merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih dan melantik 1 menteri baru, Menteri Haji dan Umroh. Ini menjadi reshuffle kedua bagi Presiden Prabowo sepanjang 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Pengumuman perombakan kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada Senin sore. Mensesnek menyebut pertimbangan perombakan kabinet berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Presiden. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Senin sore, Presiden Prabowo Subianto langsung melantik 4 menteri baru di Kabinet Merah Putih. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Sementara untuk 2 nama lainnya yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga belum dilantik Presiden. Mengetahui lebih lanjut terkait dengan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sore hari ini, kita simak laporan dari jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Veriska Immanuel. Alfa, jadi sebenarnya apa pertimbangan perombakan 5 menteri ini dan adakah arahan khusus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap para menteri yang baru? Audrey dan juga saudara, kalau secara langsung tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait dengan alasan perombakan kabinet kedua di Kabinet Merah Putih ini memang merupakan evaluasi dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kalau boleh saya ulas sedikit untuk Anda riwayat dari beberapa menteri yang kemudian diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Misalkan untuk Menteri Keuangan yang digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang merupakan kepala LPS sebelumnya, ini tersebar isu bahwa sebenarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah mengajukan beberapa kali pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, dan puncaknya ketika sempat terjadi kericuhan demo beberapa waktu lalu. Kemudian yang kedua ada Menteri P2MI Adis Abdul Karding yang kemudian digantikan oleh Mukhtaruddin, Alek Komisi 2 DPR RI. Ia juga menggantikan Adis Karding terkait dengan skandal yang sebelumnya menimpa Adis Karding yang berfoto dengan salah satu pengusaha yang memiliki skandal. Kemudian ada juga Menteri Koperasi Budi Ari yang kemudian digantikan oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dari fraksi atau dari Partai Gerindra. Ia juga merupakan
terkait dengan skandal yang melibatkan Budi Ari. Dalam hal ini adalah judi online, dan satu kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh yang sesuai dengan hasil rapat paripurna DPR RI memang harus segera ditentukan siapa pemimpinnya yang kemudian dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Kepala BPH Haji. Setidaknya ini yang bisa kami analisis terkait dengan perombakan Kabinet Merah Putih kedua ini. Audrey. Ya, Alfa, salah satu menteri yang dirombak adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, pertanyaannya apakah pergantian ini merupakan perintah Presiden atau Sri Mulyani yang mengajukan pengunduran diri? Ya, Audrey dan juga saudara, yang menjadi menarik tidak secara eksplisit disampaikan atau dibeberkan alasan dibalik penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, tetapi tadi disebutkan oleh Mensesnek bahwa sebenarnya ini menjadi salah satu bagian evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto setelah hampir setahun menjabat sebagai presiden dan melihat kinerja dari Kementerian Keuangan. Tapi apakah ini berkaitan juga dengan pengunduran diri dari atau isu pengunduran diri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani? Kita dengarkan langsung pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Menteri Keuangan itu mundur atau dicopot? Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Ya, soal pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Ya, Menteri Keuangan baru mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% secepatnya, yang menjanjikan setidaknya 2-3 tahun lagi pertumbuhan 8% itu akan tercapai. Tetapi kalau di periode sekarang, apalagi pasca kericuhan demo kemarin, Menteri Keuangan yang baru menyebutkan memang akan ada perlambatan ekonomi. Selain juga ada penunjukan menteri-menteri baru, Audrey dan juga saudara, ada 2 pos kementerian yang kemudian saat ini masih kosong, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Budi Gunawan juga dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alasan juga evaluasi. Tetapi yang awak media dengar bahwa pengganti ad interimnya atau menteri ad interim dari Budi Gunawan adalah Menteri Pertahanan Syafri Syafruddin yang akan menjabat atau merangkap jabatan untuk sementara waktu sampai nantinya akan ditentukan Menko Polhukam yang baru. Kemudian yang kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Ardhito yang juga sudah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi karena saat ini posisinya berada di luar kota, Istana belum juga menentukan siapa pengganti dari Menpora ini. Audrey. Dari yang sudah dilantik sore hari ini oleh Presiden Prabowo, ada 2 posisi menteri yang saat ini juga masih kosong, yakni adalah Menko Polhukam dan juga Menpora. Terima kasih laporannya dari Istana Kepresidenan Jakarta, jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Ya, saudara, sebelumnya beredar foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bermain domino. Keduanya bermain domino dengan seorang pengusaha asal Sulawesi Selatan, Aziz Welang, yang pernah ditetapkan sebagai tersangka pembalakan liar tahun 2024. Dalam foto tampak Menteri Kehutanan Raja Juli dan mantan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding bermain domino dengan pengusaha Aziz Welang di posko kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Pada 2024, Dirjen Penegakan Hukum KLHK menetapkan Aziz sebagai tersangka pembalakan liar. Namun 14 Februari 2025, status tersangka Aziz dihentikan melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto ini beredar saat Abdul Qadir Karding masih menjabat Menteri P2MI. Melalui pernyataan tertulis di Instagram @Raja Antoni, Menteri Kehutanan bilang, setelah foto itu beredar, ia baru tahu bahwa salah satu yang ikut main domino itu adalah pelaku pembalakan liar Aziz Welang. Setelah berita ini beredar, dirinya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Aziz Welang yang diberitakan sebagai pembalak liar. Bagi saya, tidak ada sedikit pun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan.
Saya akan tegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu, ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sementara itu, mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengklarifikasi foto dirinya bersama Menteri Hutan Raja Juli bermain domino dengan pengusaha Aziz Welang. Karding bilang ia mengajak Raja Juli datang untuk mengobrol di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Karding minta publik tak menyalahkan Raja Juli sebab dirinya bertanggung jawab penuh saat mengundang Raja Juli main domino. Karding mengaku tak mengenal Aziz Welang secara personal. Yang ngundang Pak Raja Juli itu saya, dan itu di posko saya. Jadi kalau ada apa-apa saya tanggung jawab penuh. Tapi jangan salahkan Raja Juli. Tapi personal kenal nggak sih Pak sama Aziz Welang itu? Kenal. Saya aja baru kenal setelah saya jadi seksi, setelah ada kejadian baru saya kenal. Dan clear juga dia secara nama saya. Saudara, mulai padati Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, supporter timnas antusias saksikan laga FIFA Matchday Squad Garuda lawan Lebanon. Laporan lengkapnya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya jelang laga Indonesia melawan Lebanon mulai ramai oleh supporter timnas Garuda. Banyak supporter yang datang dari luar Surabaya menyaksikan secara langsung penampilan Jai Itses dan kawan-kawan. Jelang laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia lawan Lebanon, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya mulai dipadati supporter. Supporter optimistis timnas Garuda akan menampilkan permainan yang menawan dan meraih kemenangan atas Lebanon. Kick-off laga Indonesia lawan Lebanon akan dimulai pukul 20.30 malam hari ini. Prediksi 2-0 menang timnas. Untuk skor ya 2-0 timnas Indonesia. Ini sama siapa aja Mas nontonnya? Berempat sama istri dan 2 teman saya. Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Prediksinya berapa ini Pak? Prediksinya 2-0 ya, menang ya, 2-0 ya. Harusnya kita harus menang nih 2-0 untuk para pemain-pemain kita yang lagi on fire ini. Karena ini friendly match ya, nggak ada salahnya untuk menyerang dulu lah ya kan. Nanti untuk kualifikasinya bisa nanti pelatih bisa meracik strateginya seperti apa. Mungkin itu. Ya, lalu bagaimana keseruan jelang laga timnas Indonesia versus Lebanon? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbakul Munir di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur. Alfian, apakah supporter timnas sudah ramai berdatangan di sana? Lalu apa yang paling dinanti supporter timnas dalam laga timnas versus Lebanon? Ya, selamat sore Ilona dan juga saudara. Betul sekali, ribuan supporter tim nasional Indonesia sudah memadati Stadion Gelora Bung Tomo, di mana di tempat saya melaporkan saat ini yaitu berada di sekitar gate 19 dan juga 20 dari GBT Surabaya, di mana panitia sendiri ini membuka sebanyak 5 pintu akses untuk pemeriksaan tiket, begitu dari 21 pintu yang ada di stadion ini sendiri. Kami pantau dari sore tadi, Ilona dan juga saudara, open gate tiket dari timnas ini sudah mulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat sendiri, dan ini terus berlangsung hingga nanti jelang pertandingan dimulai sekitar pukul 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ada banyak yang dinanti oleh para supporter, terutama para pemain inti yang kemarin waktu di laga persahabatan pertama Indonesia lawan Cina Taipei begitu tidak dimainkan, seperti Kevin Dix, Verdong, Orat Mangun dan juga lain sebagainya. Ini yang sangat dinanti oleh para supporter, di mana para supporter juga berharap nanti pemain Indonesia dapat turun dengan kekuatan full tim begitu, Ilona dan juga saudara. Ada beberapa catatan penting yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman supporter dan juga mungkin masyarakat yang hendak menuju GBT untuk menyaksikan langsung pertandingan pada malam hari ini begitu. Diharapkan para supporter yang akan datang ini menyiapkan barcode
tiket yang sudah dipesan sebelumnya melalui Garuda ID, karena jika mengakses di area stadion ditakutkan akan sinyalnya akan susah begitu, maka dipersiapkan barcode-nya mulai dari rumah. Selain itu juga terdapat beberapa barang bawaan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam stadion seperti korek api, terus botol, termasuk juga air minum dalam kemasan tidak boleh dibawa, maka air minum yang akan dibawa diharapkan dapat diwadahkan menggunakan plastik, Ilona. Ini kami juga sangat antusias begitu dalam menunggu nanti jelang pertandingan dimulai Indonesia lawan Libanon. Ilona. Baik, terima kasih Alfian dan juga Munir atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Informasi berikutnya, saudara, setelah disemayamkan di rumah duka jasad almarhumah Erni, salah satu korban tewas ambruknya majelis taklim di Ciamas Kabupaten Bogor, langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum yang jaraknya tidak jauh dari rumah duka. Sempat mendapatkan penanganan medis dari Rumah Sakit Medika Dramaga, satu korban bernama Erni dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, sebuah bangunan majelis taklim di Ciamas ambruk menewaskan 4 orang dan melukai 85 jemaah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjenguk korban ambruknya majelis taklim di RSUD Kota Bogor. Hingga kini masih ada 11 orang yang dirawat. Deddy Mulyadi menjamin seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Memastikan layanan terhadap para korban robohnya majelis taklim pada saat maulid dalam keadaan berjalan dengan baik. Dan saya lihat seluruh pasien ditangani dengan baik, cuman kan ada kemudian dirujuk pada rumah sakit yang lebih besar di Jakarta karena problem kecelakaannya sangat akut. Ada yang pulang untuk berobat jalan atau dirawat di bengkel tulang, karena itu kan masyarakat diberikan ruang untuk itu. Yang penting semuanya sembuh. Yang kedua, seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar. Ya, kita hadir untuk menyelesaikan problem publik. Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menjenguk korban bangunan ambruk yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Menak menyampaikan bela sungkawa serta menguatkan para korban yang masih dirawat di ruang IGD. Menteri Agama juga akan mencari solusi untuk pembangunan majelis taklim baru dan berharap kejadian ini tidak terulang di tempat lain. Kami menjenguk semuanya di beberapa rumah sakit dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya, pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak, tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban. Saya mohon kepada kita semuanya, kita mendoakan semoga ini pembelajaran buat kita semuanya. Saudara, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan satu keluarga yang ditemukan tewas di Indramayu. Polres Indramayu menangkap kedua pelaku berinisial R dan P di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu malam. Kedua pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah setelah membunuh satu keluarga di Indramayu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil milik korban, pakaian dan spray korban, dan sejumlah uang tunai pelaku. Jadi untuk jumlah pelakunya yang berhasil kami amankan ada 2, sedang kita dalami terkait modus dan juga motifnya. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Pelaku lain kita coba dalami terlebih dahulu. Sebelumnya 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Indramayu, Jawa Barat. Kelima korban ditemukan terkubur di dalam rumah yang lokasinya di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu pada 1 September lalu. Kelima korban ditemukan warga dan kerabat yang curiga suasana rumah yang sepi. Saudara, usai 17 tuntutan rakyat, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menjawab 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu setahun. Bagaimana negara menjamin suara dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi? Kami punya ulasannya usai jeda.
prosesnya. Memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kami minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah. Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi menyapu kota-kota besar. Rakyat menyuarakan keadilan, kesejahteraan, hingga terlahir 17+8 tuntutan rakyat. Tuntutan 17 masuk dalam bagian tuntutan jangka pendek yang telah jatuh tempo pada Jumat 5 September 2025 kemarin. Sedangkan tuntutan 8 merupakan tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 1 tahun untuk dipenuhi. Lantas, apa yang telah dipenuhi dan berapa lagi yang tinggal janji? Tuntutan 17+8 bisa dipantau oleh masyarakat di halaman bijakmemantau.id. Progresnya hingga Senin 8 September. 11 baru mulai, 3 malah mundur, 8 belum digubris, dan 3 kawal terus. 17 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, diantaranya bentuk tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi. Statusnya belum ada update. Tuntutan 2, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembali ke barak. Statusnya baru mulai. Tuntutan 3 hingga 5, yaitu bebaskan seluruh demonstran. Proses hukum aparat yang memerintahkan melakukan tindakan kekerasan dan hentikan kekerasan oleh kepolisian. Statusnya malah mundur. Sedangkan tuntutan lainnya berstatus kawal terus. Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati, salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. 17+8 tuntutan rakyat lahir dari keresahan atas reformasi yang belum tuntas. Dari isu pelibatan TNI dalam pengamanan sipil, kriminalisasi demonstran, hingga kesenjangan transparansi DPR dan kesejahteraan buruh. Sebagai bentuk respons, DPR menghentikan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Tunjangan yang dipangkas mencakup tunjangan listrik hingga transportasi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A daya listrik, dan B jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Sebelum evaluasi anggaran, anggota DPR dapat membawa pulang lebih dari 200 juta rupiah. Kini, gaji dan tunjangan dipangkas sekitar 65,59 juta rupiah. Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR yang telah dipangkas sebagai berikut. Gaji pokok 4,2 juta rupiah, tunjangan jabatan 12,8 juta rupiah, dan tunjangan konstitusional 57,4 juta rupiah. Total brutonya 74,2 juta rupiah. Tapi jumlah itu akan dikurangi pajak penghasilan 15% yang ditanggung negara. Sehingga take home pay atau gaji bersih anggota DPR sekitar 65,5 juta rupiah.
Perjuangan atas tuntutan rakyat belum usai. Demonstrasi masih bergulir, meski tidak semasif beberapa waktu lalu. Kebijakan menghentikan tunjangan DPR dan penonaktifan sejumlah anggota dewan dianggap publik belum cukup. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh warga negara Indonesia agar percaya kepada pemerintah dan DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. 17+8 tuntutan rakyat bukan sekadar daftar aksi. Ini adalah penilaian terhadap janji-janji demokrasi. Jika hanya sebagian tersentuh, bagaimana dengan sisanya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengubah nama halte Senin Sentral menjadi halte Jaga Jakarta usai aksi pembakaran saat unjuk rasa di Jakarta. Tidak hanya kembali beroperasi, halte Jaga Jakarta juga diisi monumen memorabilia di mana pengguna Transjakarta dapat melihat sisa pembakaran halte. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga untuk menjaga situasi Jakarta. Dirinya menambahkan, situasi Jakarta yang tetap aman dan nyaman dilakukan antara warga dan pemerintah secara bersamaan. Seluruh fasilitas halte Transjakarta yang sempat rusak kini sudah dapat digunakan. Bagian tiang halte yang sempat terbakar dijadikan memorabilia untuk bisa jadi pengingat agar kejadian serupa tak terulang lagi. Sini yang dinamakan menjadi Jaga Jakarta. Yang sana tentunya kami tidak merubah. Tetapi tadi saya disampaikan informasi oleh Pak Dirut, di tempat ini aktivitasnya kurang lebih 10.000. Baik yang transit maupun yang menggunakan secara langsung pertama dari sini. Sehingga kalau dilihat dari volumenya kan besar sekali. Dan seluruh fasilitas pendukung mulai dari tempat untuk sholat, kemudian orang jualan, toilet, semuanya alhamdulillah sudah dipersiapkan secara baik. Sehingga dengan demikian, yang belum selesai adalah pekerjaan yang akan diselesaikan oleh Kementerian PU atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saudara, Presiden Prabowo Subianto merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih. Bagaimana perombakan kabinet ini bisa mengatasi berbagai persoalan di negeri ini di tengah situasi politik terkini? Kita bahas usai jeda berikut ini. Saudara, Presiden Prabowo Subianto merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih dan ini menjadi reshuffle kabinet kedua sepanjang 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pengumuman perombakan kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada Senin sore tadi. Mensesnek menyebut pertimbangan perombakan kabinet berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Presiden. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Senin sore, Presiden Prabowo Subianto langsung melantik 4 dari 6 menteri baru di Kabinet Merah Putih. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Sementara untuk 2 nama lainnya yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga belum diungkap Presiden. Menteri Keuangan yang tadinya dijabat oleh Sri Mulyani kini digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya ia juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang digantikan oleh Ferry Juliantono. Ferry Juliantono, saudara, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Lalu ada posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, diisi oleh Mukhtaruddin. Mukhtaruddin sebelumnya adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Adalah juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dijabat Dito Aryo Tejo juga digantikan. Tapi ini sosok penggantinya masih belum diketahui hingga sekarang. Nah, posisi berikutnya adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan pun juga digantikan. Tapi sama-sama ini sosoknya untuk pengganti dari Budi Gunawan masih kosong. Presiden juga melantik kementerian baru yakni Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf serta Daniel Ansar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Saudara, kurang dari 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih di beberapa jabatan. Dan untuk membahas hal ini kita sudah bergabung bersama dengan Ansy Lema selaku politisi PDI Perjuangan. Bang Ansy, selamat malam. Malam, Audrey. Dan ada juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Audrey. Saya mau pertanyaan yang sama buat ke Bapak-Bapak. Saya mau nanya dulu deh ke Mas Adi. Mas Adi, perombakan reshuffle kedua bagi Kabinet pemerintahan Pak Prabowo. Mengejutkankah Senin sore ini nama-nama yang beredar? Ya, kalau saya mau jujur sebenarnya tidak terlampau mengejutkan karena nama-nama yang diganti itu adalah nama yang sebenarnya sejak awal terkonfirmasi sudah mendapatkan protes dan resistensi dari publik untuk segera dilakukan evaluasi terukur. Misalnya Pak Budi Ari kan ketika dikaitkan dengan sejumlah kasus tertentu itu kan mulai muncul desakan. Ini kan untuk mencitrakan bahwa clean and good governance pemerintahan kali ini kan betul-betul terjaga. Begitupun dengan Pak Karding, dulu sempat mengeluarkan satu statement bahwa untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, kabur aja dulu. Adalah solusinya bekerja di luar negeri. Sampai Pak Menteri saat itu, Pak Karding sampai minta maaf kan secara terbuka. Bukan itu maksudnya. Dan yang terakhir tentu tidak terlepas dari foto yang belakangan beredar kan, main domino dengan pihak tertentu yang dinilai pernah punya kasus tertentu. Adalah hal-hal yang saya kira secara explicitly terkonfirmasi bahwa sebenarnya sejak lama ada sejumlah menteri yang memang tinggal menunggu waktu untuk segera diganti. Ataupun Pak Dito ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, harus kita akui performa di bidang olahraga dan kepemudaan kita kan memang jauh panggang dari api. Poli ataupun misalnya bulu tangkis kita bisa cek. Bulu tangkis adalah olahraga andalan kita. Meski tidak seheboh sepak bola misalnya, tapi kan sudah beberapa tahun ini tidak pernah lagi dia tampil ke podium utama untuk memenangkan di event-event besar sekalipun. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa ditangkap oleh publik di permukaan. Meski kita tidak pernah tahu persis ya apa argumen yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan reshuffle ini. Tapi kan publik mencari satu persatu, menganyam kira-kira apa anatomi yang kemudian membuat puzzle ini terjawab. Yaitu adalah sesuatu yang kemudian muncul di permukaan. Berarti ibaratnya bisa dilihat bahwa nama-nama yang memang sudah diubah ini adalah menteri-menteri yang bisa kita katakan yang bermasalah begitu? Ya, artinya menteri yang kemudian diganti ini kalau kita mau jujur adalah menteri yang sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk melakukan pergantian. Karena dalam evaluasi publik ini kan resultantenya tidak positif, dia negatif, selalu mendapatkan sorotan. Dan bahkan kalau dalam konteks Bu Sri Mulyani, bagi saya ini adalah win-win solution. Kita dengar rumor beberapa waktu yang lalu bahwa Sri Mulyani sudah berulang kali minta untuk mengundurkan diri.
dalam konteks posisinya sebagai Menteri Keuangan. Tapi kan masih ditahan oleh pemerintah. Per hari ini ketika begitu banyak juga desakan publik supaya ada evaluasi karena ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang bukan solutif, maka ini adalah momen yang pas ketika ada pergantian dan seterusnya. Meskipun tadi Pak Mensesnek bilang bukan mengundurkan diri Bu Sri Mulyani ataupun dicopot begitu. Ya betul, satu sisi ada keinginan mundur dan pada saat yang bersamaan memang ada desakan publik untuk mundur. Jadi wajar kalau kemudian pemerintah hari ini melakukan pergantian di Menkyu. Di antara begitu banyak menteri yang diganti, saya menduga memang soal Menteri Keuangan ini yang paling banyak mendapatkan sorotan karena denyut nadi persoalan yang cukup krusial hari ini adalah soal bagaimana respon positif pasar terkait dengan pergantian Menteri Keuangan. Oke, nanti kita ke sana dulu. Tapi saya mau nanya juga dari responnya PDI Perjuangan. Nah, nama-nama yang beredar ini memang tadi ada yang bilang cukup mengagetkan, ada yang juga tidak mengagetkan, Bang Ansi Lama. Tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya bahwa nama-nama ini memang yang sudah tepat untuk menggantikan posisi-posisi yang dianggap nih orang-orang yang mungkin yang kurang kinerjanya maksimal lah, yang tidak segercep kemauan dari Pak Presiden. Ya Audrey, sebagai partai penyeimbang tentu PDI Perjuangan itu menghormati sepenuhnya reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif beliau dalam sistem presidensil. Jadi ini diskresi presiden yang tahu kapan harus reshuffle, siapa yang harus diganti, sosok seperti apa yang menggantikannya, dan mengapa posisi-posisi itu yang diganti, bahkan kemudian ada satu lagi pos baru yang Menteri Haji dan Umroh ya dijadikan sebagai kabinet. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, baru 10 bulan sudah 2 kali ganti reshuffle atau 2 kali reshuffle. Sebagai user tentu Presiden Prabowo yang mengetahuinya. Dan PDI Perjuangan berada pada posisi menghormati, menghargai, dan tentu mendukung sepenuhnya. Ya, kami yakin Presiden Prabowo sudah punya catatan, dan berdasarkan catatan-catatan itu beliau kemudian melakukan evaluasi. Tentu harapan kami, evaluasi itu basisnya adalah pada meritokrasi, pada pendekatan yang sifatnya teknokrasi. Karena apa? Karena memang ini penting untuk menjawab harapan publik, ekspektasi publik. Dan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo ini adalah langkah konkret menurut kami untuk kemudian membangun kembali fokus, orientasi pada kerja, sekaligus juga ya untuk membangun kepercayaan publik dan juga keluar mungkin ke dunia internasional dan juga kepada investor. Ada kaitannya nggak sih dengan yang kemarin tuntutan 17+8 ini yang kemudian akhirnya ini menjadi momen yang tepat nih kayaknya? Ya tentu Presiden Prabowo yang secara objektif mengetahui persis soal itu. Ya, para pengamat tentu bisa memberikan analisis, mengetahui persis apa yang menjadi alasannya. Tadi Mas Adi sudah sangat eksplisit sebenarnya menjelaskan beberapa hal dikaitkan dengan posisi yang di reshuffle. Tetapi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, kami boleh mengatakan bahwa dalam reshuffle ini kami sama sekali tidak terkait apa-apa. Ya, tidak terkait apa-apa. Tetapi kami ingin memastikan bahwa pemerintahan ini bisa bekerja secara efektif, fokus, dan para menteri yang mendapatkan kepercayaan dari presiden ini ukirlah prestasi, buatlah legacy, sehingga kemudian pemerintahan ini sungguh bisa menjawab kepercayaan dari publik. Oke, juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Ade. Ya. Bang Doli, pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Bang Doli. Ini perombakan kabinet sore hari ini mengagetkan Partai Golkar kah? Karena ada nama juga Menpora Dito Aryo Tejo yang kemudian digantikan. Meskipun kita masih tanda tanya ya, apakah nanti sama-sama dari Partai Golkar atau enggak. Meskipun juga ada nama Pak Muhtarudin yang akhirnya masuk menggantikan Mas Abdul Qadir Karding. Iya, pertama tentu yang namanya pergantian kabinet, reshuffle kabinet itu adalah sepenuhnya hak prerogatifnya Presiden, dalam hal ini Pak Prabowo. Dan saya kira memang karena selama ini kan selalu ya di dalam proses penyusunan priorisasi kabinet itu dilalui dengan pemilihan umum yang hampir tidak pernah ya ada presiden yang terpilih hanya didukung oleh 1-2 partai politik, selalu didukung oleh koalisi yang cukup besar.
Dan tentu itu juga akan menjadi pertimbangan seorang presiden untuk menyusun kabinetnya gitu. Nah, termasuk kalau di tengah jalan kemudian ada reshuffle, tentu pasti ada komunikasi yang dibangun oleh ketua partai politik ya, terutama yang berada dalam koalisi. Nah, jadi saya yakin dalam beberapa hari terakhir ini, karena memang kami dari Partai Golkar selalu untuk membicarakan soal susunan kabinet ini dipercayakan sebagai representatif Partai Golkar itu adalah Ketua Umum, saya kira pasti juga memang sudah ada komunikasi antara Ketua Umum kami dengan Pak Presiden. Kalau untuk nama Mas Dito sendiri, ini dadakan atau gimana Bang Doli? Karena kan memang sampai dengan sekarang yang menggantikan Mas Dito ini katanya masih di luar negeri dan akhirnya belum dilantik oleh Pak Presiden. Iya, saya isi pembicaraannya apa detailnya saya tidak tahu ya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana sikap atau respon Golkar, apakah kaget atau tidak? Saya yakin bahwa pembicaraan tentang reshuffle itu pasti sudah pernah bicarakan ya. Entah kemarin, entah 2 hari yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, atau mungkin sudah beberapa minggu yang lalu ya, antara Presiden dengan ketua-ketua partai politik, terutama ketua partai Golkar yang memang terkait dengan kadernya kan saat ini gitu. Masuk misalnya tergantinya Pak Dito dan kemudian masuknya Pak Mustarudin. Oke, Mas Adi, kalau misalnya memang tadi memang benar kalau misalnya reshuffle itu adalah hak prerogatif seorang presiden, tapi banyak yang mengaitkan juga nih, jangan-jangan ada kaitannya juga dengan meninggalkan lama-lama pelan-pelan ini warisan-warisan Pak Jokowi, nama-nama yang kemudian ada di dalam kabinet begitu. Oke, nama Bang Noel memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada nama Pak Budi yang digantikan hari ini, kemudian Pak Abdul Qadir Karding juga gitu. Ya, yang menarik dalam politik kita ada cocok logi aja sih memang. Soal hubungan bagaimana Solo dengan Kertanegara ya. Tapi bagi saya secara prinsip kalau kita mau jujur, yang kita harapkan dari evaluasi ini adalah soal bagaimana pergantian kabinet adalah memperbaiki kinerja tentu saja. Soal ekspektasi publik tentang kemiskinan, soal ketenagakerjaan, terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, itu memang harus segera ada solusinya, Audrey. Publik itu tidak terlampau peduli dengan faksionalisasi yang ada. Publik tidak terlampau peduli siapa yang punya interest terkait dengan kepentingan politik di negara ini. Tapi at the end secara prinsip adalah pergantian kabinet, ada reshuffle dengan menteri yang baru, adalah performa kinerja mereka itu harus sesuai dengan harapan. Bahwa menteri yang baru itu harus mampu memberikan satu jaminan bahwa ketika dia ditunjuk dan kemudian menjadi menteri adalah sebagai sesuatu yang memang harus sesuai dengan ekspektasi pada Tapi nama-nama ini sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau kita harus nunggu dulu? Ya memang harus kita nunggu, karena kalau kita menyebut misalnya tidak punya pengalaman, track recordnya memang misalnya agak sulit untuk dilihat secara umum, pasti sang menteri bersangkutan membantah. Seperti halnya Menteri Keuangan. Tadi kalau tidak salah ketika di doorstop ada kawan-kawan media yang bertanya soal dianggap ya rekam jejaknya tidak terlampau kelihatan, kan dibantah. Bahwa beliau itu adalah orang yang pernah di masa SBY, di masanya Pak Jokowi, dan pemerintahan hari ini adalah yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Oke, terbas dari apapun bantahannya, bagi saya secara prinsip supaya Menteri Keuangan yang baru ini memberikan trigger yang jauh lebih baik dari apa yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani yang menurut banyak orang respon pasar di internasional ataupun di lokal itu kan cukup luar biasa. Dan harus kita akui ketika ada pergantian Menteri Keuangan itu kan respon pasarnya rada kurang oke, agak negatif, dan itu kan terbukti. Sempat merah tadi ya? Iya, sempat merah kan. Ini adalah ujian bagi Menteri Keuangan yang baru bahwa adanya pergantian ini semacam challenge sebenarnya bahwa Sri Mulyani oke, tapi pada saat yang bersamaan ada semacam garansi yang bisa ditunjukkan bahwa Pak Menteri yang baru ini adalah mereka yang kemudian memberikan satu solusi bahwa soal fiskal, soal keuangan, termasuk juga soal perbankan di Indonesia itu selesai. Dan penggantinya juga ini adalah kader profesional begitu ya? Betul, dan saya kira inilah adalah pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah dimiliki oleh sang Menteri, bagi saya harus bisa dibuktikan. Dan kalau kita mau tracking satu persatu, orang-orang yang saat ini dilantik jadi menteri, sebenarnya dia memiliki rekam jejak sekalipun tidak terlampau menonjol. Tapi bagi saya IDN adalah untuk membungkam kritik, untuk membungkam keraguan itu adalah adalah pembuktian yang nyata dari kinerja itu. Oke, Bang Ansy, berkaitan dengan Bu Sri Mulyani nih, yang kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani ini erat dikait-kaitkan dekat dengan PDI Perjuangan begitu. Kemudian juga nama Pak BG, Pak Budi Gunawan juga dekat dengan PDI Perjuangan. Sebenarnya ini dari PDI Perjuangan sendiri responnya seperti apa menyikapi dengan dua nama yang akhirnya terkena reshuffle sore hari ini?
tadi sudah saya tegaskan bahwa terkait dengan reshuffle ini sebagai partai penyeimbang tidak ada hubungan apapun dengan PDI Perjuangan. Karena posisi kami, PDI Perjuangan itu sepenuhnya berada di luar pemerintahan ini. Dan itu adalah amanat Kongres ke-6 ya di Bali beberapa waktu lalu. Terkait dengan dua nama yang disebutkan tadi yang dekat dengan PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan, Ibu Mega dekat dengan banyak tokoh, ya termasuk dekat dengan kedua tokoh yang disebutkan tadi. Tetapi kedua tokoh ini menjadi menteri itu dipilih sepenuhnya atas pertimbangan pribadi, dipilih atas dasar prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kan begitu, melihat sepak terjang Ibu Sri Mulyani dalam bidang moneter dan keuangan, Sudah dan juga ya? melihat sepak terjang track record Pak BG pernah menjadi Kepala BIN dan juga di Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu sepenuhnya keputusan prerogatif diskresi penuh dari Presiden Prabowo, termasuk juga dalam kaitan dengan reshuffle ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa kedua tokoh ini bukanlah kader PDI Perjuangan karena tidak memegang kartu tanda anggota atau KTA. Jadi terkait dengan hal ini, posisi PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan, hanya akan memainkan peran sebagai penyeimbang. Jika program kerjanya, visinya berjalan dengan baik, kami akan menjadi mitra strategis. Tetapi kalau melenceng dari garis-garis konstitusi dan kemudian bertentangan dengan kepentingan rakyat, kami akan memberikan kritik konstruktif. Baru dan di sanalah gitu ya mitra kritisnya akan kami mainkan begitu. Oke, tapi memang yang menjadi menarik adalah tadi pada saat ada dua pos menteri di kementerian yang kemudian sudah diumumkan diganti di reshuffle, tapi kenapa sampai sekarang kemudian belum dilantik? Ada yang bilang katanya kalau tadi dibilang ada yang di luar negeri untuk pengganti Menpora, tapi kemudian juga Menko Polhukam ad interimnya Pak Syafri. Kalau gitu pertanyaannya, kenapa dua menteri ini yang belum ada penggantinya di reshuffle juga begitu, dan belum ada nama yang menggantinya? Usai jeda nanti bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, jadi Bang Doli, menurut Anda sendiri kenapa akhirnya diumumkan dua menteri yang di reshuffle, ada Menko Polhukam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang kemudian sudah diumumkan akan terkena reshuffle, tapi penggantinya belum ada dan belum dilantik sampai sekarang? Waduh, saya kalau itu kan soal teknis sekali dan itu berkaitan dengan tadi ya, bagian terdalam dari soal kewenangan atau hak prerogatif presiden ya. Kan saya sering mengatakan ya, kapan, siapa, dan bagaimana ya cara reshuffle itu semuanya sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada dua nama yang sementara ini, dua pos yang dianggap harus berhenti dan kemudian penggantinya belum dilantik sama dengan yang tadi dilantik, ya saya kira itu yang paling tahu Pak Presiden ya. Nah, dan kemudian di istana. Oke, kalau Menteri Pemuda dan Olahraga sendiri, Mas Dito kan kader Partai Golkar. Nah, ini akan digantikan kalau menurut informasi yang mungkin Bang Doli juga sudah terima, akankah sama dari Partai Golkar juga nih yang menggantikan? Ya itu tadi, kita tidak berani berspekulasi ya Audrey ya, karena nama-nama itu kan tentu persetujuan terakhirnya adalah presiden ya. Dan saya yakin ya, tadi saya mengatakan bahwa memang pasti ada pertimbangan dari unsur perwakilan dari partai-partai politik koalisi. Tetapi yang paling menjadi pertimbangan pertama Pak Presiden adalah bagaimana pergantian menteri-menteri ini untuk dapat meningkatkan kinerja kabinet secara keseluruhan. Jadi saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Nah, siapa orangnya, sekali lagi pertimbangan itu adalah ada pertimbangan Pak Presiden. Oke, ada nama ada nama yang belum dilantik begini, Menko Polhukam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Kira-kira PDIP akan diajak untuk gabung atau enggak nih Bang? Keputusan tertinggi di PDI Perjuangan itu di Kongres. Dan kemarin secara eksplisit sudah disampaikan bahwa kami partai penyeimbang. Tapi kan belakangan selalu dan berada di luar kekuasaan. Dekat dengan Pak Prabowo kan? Itu bagian dari komunikasi politik. Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Ada Ketua DPR, di situ juga ada Ketua MPR. Kalau kita lihat dalam acara-acara resmi kenegaraan, ya memang Mbak Puan menjalankan tugas sebagai Ketua DPR RI. Tapi di sebelahnya Pak Prabowo terus? Memang seperti itu memang. Relasi antara legislatif dan eksekutif. Kan begitu. Dan itu hal yang biasa dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa tentu reshuffle kabinet ini PDI Perjuangan
menyambutnya dengan positif saja, dengan konstruktif saja. Apa Pak Prabowo juga kemudian juga ini nggak sih curhat atau mungkin berpikir pandangan lah, tukar pandangan gitu dengan PD Perjuangan? Ya, relasi Pak Prabowo dan Ibu Mega sebagai presiden kelima ini tentu sudah panjang dan punya hubungan yang relatif baik, dan pasti kedua tokoh kalau bertemu pasti bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, kan begitu. Dan hari ini publik juga melihat bahwa PDI Perjuangan konsisten berada di luar kekuasaan, memainkan dua peran tadi. Tetapi kalau ditanya harapan kami, tentu kami melihat kalau dianalogikan pemerintahan ini tuh kan ibarat seperti sebuah orkestrasi dengan konduktornya itu Presiden Prabowo. Syarat agar pemerintahan ini bisa sukses, pertama loyalitas terhadap presiden itu harus tegak lurus dan mutlak. Loyalitas terhadap visi dan misi terutama. Loyalitas ini akan membentuk yang namanya soliditas kabinet. Harus solid dalam bekerja. Juga mendorong yang namanya sinergitas. Sinergi antara para menteri dan seterusnya akan mendorong juga stabilitas pemerintahan dan ujungnya efektivitas kerja dari pemerintahan ini. Harapan PDI Perjuangan, Presiden Prabowo akan memimpin pemerintahan ini dan reshuffle kabinet ini semacam sebuah penyegaran, revitalisasi, ya, menambah amunisi baru sehingga kemudian bisa bekerja secara lebih baik. Dengan menambah amunisi baru, kira-kira nih Mas Adi, kita berandai-andai aja, ada 2 pos tadi yang belum diumumkan kan. Sudah ada reshuffle, kemudian juga tapi belum ada namanya. Kira-kira akankah nama itu milik PDI Perjuangan? Saya enggak sih kayaknya. Kalau Mas Adi nih? Kalau melihat gestur dan iman politiknya, PDIP itu memang lebih memilih berada di luar kekuasaan dan tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Jadi itu adalah 2 opsi main 2 kaki sebenarnya. Enggak, sebenarnya gini, kalau gitu artinya adalah tidak akan ada kader PDI Perjuangan yang masuk, atau mungkin saja ya mungkin ada titipan nama tapi profesional mungkin kalangan. Ya, bagi PDIP per hari ini sebenarnya kerjasama politik semacam ini sudah terjadi. Audrey, kalau kita membaca literatur tentang koalisi, itu tidak harus ada kader partai yang masuk dalam pemerintahan. Jadi eksekutif, jadi menteri, kepala badan dan seterusnya. Kerjasama itu bisa dilakukan di parlemen. Dan kita tahu per hari ini PDIP sekalipun berada di luar kekuasaan, tapi posisi-posisi kunci, alat-alat kelengkapan dewan, dalam banyak hal PDIP juga mendapatkan proporsi yang cukup maksimal. Selain partai pemenang Pileg, tapi ini kan menunjukkan betapa hubungan baik antara PDIP dengan Gerindra yang ini dikonotasikan sebagai hubungan kakak adik sedang baik-baik saja. Jadi bagi PDIP sebenarnya nggak terlampau punya intensi untuk kali ini ya menjadi bagian di dalam pemerintahan, entah kadernya atau orang yang teridentifikasi menjadi bagian dari PDIP. Karena memang resultante keinginan publik ada partai politik yang berada di luar, entah di kemudian hari. Karena kita tahu bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai menjelang pemilu ada potensi yang disebut dengan oposisi dari dalam. Bukan tidak mungkin partai-partai politik pro Pak Prabowo Subianto at the end menjelang pemilu 2029 mereka itu bermanuver, ada resisten, menolak kebijakan, dan tentu sedang cari perhatian kepada pemilih. Ketika ada gejolak, disitulah pentingnya PDIP sebenarnya menjadi partai yang dibutuhkan untuk menjadi stabilisator. Bagaimana di tengah gonjang-ganjing itu ada partai besar, partai pemenang Pileg yang bisa menggaransi betapa soliditas dan kekuatan politiknya bisa di-backup secara signifikan. Tapi 2 posisi pos itu kan memegang peranan yang sangat penting, Menteri Politik dan Keamanan yang kita tahu tadi baru saja terjadi goncang-ganjing di akhir Agustus lalu. Ini juga memegang peranan penting, termasuk juga dengan Menpora sendiri yang juga sebentar lagi kita akan menghadapi laga-laga lainnya begitu. Nah, terutama juga kualifikasi Piala Dunia. Nah, kira-kira menurut Mas Adi sendiri ini akan diisi oleh kalangan profesional, kader kembali, tapi kita nggak tahu kadernya mana, atau tetap balik lagi ke posnya Golkar misalnya Menpora? Kalau rumor yang belakangan berkembang ya, konon kan ini dikait-kaitkan dengan pengganti Dito itu adalah kader Golkar. Kalau ini yang terjadi maka Bang Doli dan Golkar yang menang banyak. Karena menteri yang satunya lagi itu kan sudah jadi pengganti menteri. Mas Kadir ya? Penggantinya Mas Karding ya. Tapi bagi saya secara eksplisit ya, siapapun yang jadi menteri profesional model partai politik, dia harus ngerti betul bagaimana memajukan perolahragaan di Indonesia. Cukup sudah harapan besar kita untuk tampil di Piala Dunia itu selesai, dan harus ada semacam oase bahwa menteri ini bisa menggaransi bahwa kita bisa berlaga di Piala Dunia yang saya kira ini adalah mimpi jutaan rakyat di Indonesia. Dan tentu pada saat yang bersamaan cabang-cabang olahraga yang lain, Audrey, yang selama ini menjadi kebanggaan kita bicara di dunia internasional, bulu tangkis salah satunya, itu perlu dibenahi kok. Kita dulu bola boleh kalah, basket bola kalah, voli bola kalah.
tapi ada semacam olahraga yang kemudian membuat kita begitu banyak bicara di dunia internasional, bulu tangkis. Hari ini, beberapa tahun ini kita saksikan di event-event manapun, persoalan bulu tangkis di Indonesia kita tidak bisa begitu. Bahkan kita secara perlahan sudah mulai bisa disalip oleh ganda putra Malaysia, ganda campuran Malaysia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi PR besar itu. Jadi buat PR Menpora, besar. ya. Dan bagi saya siapapun yang jadi menteri, jangan kait-kaitkan ini soal insentif politik elektoral 2029. Nggak ada kaitannya. Pileg dan pilpres itu bukan soal dia bisa menjadi sesuatu yang bisa memajukan olahraga, tapi pileg dan pilpres itu seberapa sering dia turun ke Kalau gitu singkat. Nah, kalau Menko Polkam? Kalau Menko sebenarnya adalah posisinya mengkoordinasi, tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis. Kalau mau jujur sebenarnya, misalnya PDIP ataupun partai yang lain mau bergabung, jangan di Menko, tapi ambil menteri-menteri yang pada level eksekutor. Menko itu hanya mengkoordinasi sejumlah kementerian dan tidak punya alat untuk mengeksekusi. Karenanya terlampau tanggung sebenarnya. Kalau ingin menjadikan PDIP sebagai partner, ambil Menko. Bagi saya kalau mau ambil saja menteri-menteri yang memang down to earth dan menyentuh langsung kebutuhan-kebutuhan rakyat. Bukan hal-hal yang misalnya tidak terlampau menjawab pertantangan-tantangan. Ya menteri-menteri yang kemudian dia bisa bekerja langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Banyak itu kalau mau kita sebutkan satu persatu. Cuman kan sensitif kalau disebutkan. Nanti ada reshuffle berikutnya lagi ya. Bisa panjang jalan ceritanya. Oke, Mas Adi terima kasih, Bang Hansi terima kasih, Bang Doli terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami mengingatkan Anda jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral setiap harian dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra pamit dan tadi ada My Sister Tarikan pamit juga. Terima kasih, selamat malam. Silakan Bapak-bapak minum. Boleh minum.